Bahasa tubuh bisa mempengaruhi kesehatan mental? Yuk, kita simak. Bahasa tubuh sama kesehatan mental ini tuh sama juga terbungkam kayak soal politik. Dia tuh di sini sama-sama terabaikan sama kita sendiri. Jadi tuh bahasa tubuh ini tuh dia itu tuh kayak kita tuh berbicara tanpa kata, jadi tuh dia mengekspresikannya melalui gestur, terus ekspresi ataupun perasaan. Nah, bahasa tubuh itu tuh juga sebenarnya komunikasi tanpa kata yang bisa kasih sinyal ke orang lain bahkan ke diri sendiri. Jadi cuma karena cara jalan sama cara duduk seseorang itu bisa berpengaruh kepada satu. Ya, betul banget. Nah, bahasa tubuh itu juga ada beberapa teoritis communication yang berpendapat. Di sini tuh menurut Albert Einstein dia berkata bahasa tubuh ini termasuk communication verbal, non verbal, yang dimana lebih dari 55% pesan 55% pesan yang kita sampaikan lewat bahasa tubuh. Jadi ketika kita menyampaikan emosi, perasaan, sikap, bahasa tubuh tuh dia tuh lebih dominan berperan dibandingkan kata-kata. Nah, Jadi tubuh kita ini kayak alarm ya. Kalau ada yang nggak beres, tubuh akan langsung kasih sinyal sebelum kita ngomong. nah bener banget itu. Jadi misalnya kayak ketemu seseorang kita atau ajak itu kayak terus kita bete, ya kita langsung kayak gelisah gitu banyak cepat. Itu bener-bener kayak gak bisa gak bisa bohong banget, bener-bener fakta yang gak bisa dipungkiri. Jadi tuh kayak bahasa tubuh bener-bener nyatanya tuh kita bahasa tubuh itu alarm mau buat kita, sinyal buat kita. Kayak bahasa tubuh kalau di dalam alat AI gitu ya, mungkin dia tuh kayak hacker yang dia tuh tahu kayak tubuh kita tuh gimana. Jadi kita nggak bisa bohong kalau misalnya tubuh kita lelah terus kita pura-pura senang, tetap aja dalam diri kita tuh lagi sedih, walaupun kita tetap dalam luar kita bisa senang, tapi tubuh kita tuh tetap lelah, sedih. Jadi nggak bisa dibohongin mau kita kayak gimana pun gitu. Nah, bahasa tubuh ini juga dia sering diistilahin tuh sebagai bahasa kerennya itu tuh non-verbal communication. Nah, yang gimana kita nyampein pesan itu tuh tanpa kata-kata, mulai dari ekspresi wajah, terus postur tubuh, gestur tangan, posisi tubuh, terus kontak mata kita ke lawan bicara. Terus menariknya, bahasa tubuh ini juga memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental. Jadi dia tuh kayak medan atau magnet yang kayak magnet itu kan punya kutub ya, saling keterkaitan. Jadi itu si bahasa tubuh ini tuh sama kesehatan mental ini saling keterkaitan. Kalau misalnya tubuh kita sedang lelah, nah berarti ada ini kan, ada yang gak beres dengan diri kita. Wah, berarti mental kita hancur nih, mental kita, kesehatan atau batin kita ada yang gak beres nih. Berarti itu ada hal yang harus dievaluasi. Berarti kita butuh istirahat, kita butuh jalan-jalan, butuh refreshing buat ngembaliin diri kita lagi. Jadi itu alami dari tubuh kita, ketika kita merasa senang, tubuh kita akan beri sinyal itu tanpa kita sadar. Iya, benar banget. Nah, selain itu di ilmu komunikasi juga ada teori yang disebut sebagai embodied cognition. Teori ini bilang bahwa pikiran dan tubuh kita saling terhubung erat. Nah, kayak tadi tuh ibaratnya yang medan magnet, dia tuh saling keterkaitan yang antara kesehatan mental sama bahasa tubuh. Ini nih, teori komunikasi ini tuh bisa dibilang seperti itu. Jadi pikiran dan tubuh kita kan saling terhubung erat. Nah, itu bahasa tubuh sama kesehatan mental, dia saling terhubung erat. Ini bisa dikatakan teori ini tuh sama kaitannya dengan kesehatan mental dengan bahasa tubuh. Nah, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, cara kita berdiri, terus kita bergerak, bahkan bernapas, itu tuh bisa mempengaruhi kita. Terus cara berpikir dan merasa
Nah, terus penelitian dari psikologi MBKD itu dia menunjukkan bahwa posisi tubuh kita juga tuh menentukan kayak power posing tadi bisa meningkatkan kadar hormon testosteron yang bikin kita merasa berani, terus menurunkan kortisol atau hormon stres. Oh, berarti hal-hal kayak gini aja sesederhana gini ada teorinya ya? Ya bener kan? Yang ada ini. Jadi kayak hal sepele yang yang terjadi di kehidupan kita ternyata ada pelajarannya. Gak main-main. Selain itu juga ada teori feedback loop dalam komunikasi non verbal. Ini tuh berbicara bagaimana bahasa tubuh kita itu ngirim sinyal ke otak kita sendiri. Nah, contohnya kalau misalnya kita maksain diri kita senyum nih, kayak kita lagi capek banget nih di kuliah, banyak tugas, terus ketemu teman-teman, kalau misalnya cemberut aja kan otomatis temen juga kayak bete kan, lu kenapa sih? Emang gue ada masalah apa? Kalau tiba-tiba begini, emang gue ada masalah apa? Sama otomatis kan kita mau nggak mau kan senyum. Kalau misalnya kita nggak senyum, nanti yang ada kita nggak ada teman. Nah, kalau misalnya kita ngikutin kemauan diri kita yang yang kita terus cemberut, nanti kita di kuliah malah nggak ada teman. Jadi emang sih ya, bahasa tubuh kita itu kadang gak beberapa orang ngerti kalau kita lagi capek, kita tuh lagi lelah, butuh istirahat, banyak pikiran. Emang gak semua orang itu tuh ngerti gimana kita tuh harus istirahat. Cuman ini tuh video hal-hal kayak gini tuh butuh banget edukasi, mungkin buat diri kita sendiri ataupun buat teman-teman yang lain supaya biar lebih ngerti, oh berarti dia butuh istirahat nih, oh gue pahamin lah, kalau misalnya dia kayak gitu mungkin dia ada masalah, bukan arah ke gue gitu. Jadi biar nggak ada konflik di antara pertemanan kita gitu. Wah, menarik banget ya Suci kali ini pembahasannya. Mungkin yang sedang nonton nih pengen nyoba tuh Suci, caranya gimana sih biar bisa belajar dari gestur tubuh ini? Boleh banget. Jadi bahasa tubuh itu tuh ya itu ya kayak cerminan diri kita buat memahami kondisi mental kita sendiri. Coba kayak tadi contohnya yang kita lagi down gara-gara tugas banyak nih, terus atau skripsian, mikirin segala macam, numpuk pusing. Kalau misalnya kita lagi sering down, kalau misalnya lagi down, pasti kan tubuh kita kayak loyo kan gitu, kayak bener-bener lemas gitu, butuh hal-hal yang menyegarkan. Sedangkan lingkungan malah nggak mendukung, malah kayak ada tekanan batin ataupun tekanan mental yang malah membuat diri kita tuh makin terpuruk, bukannya malah diri kita bangkit, malah terpuruk. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita tuh harus introspeksi diri sendiri aja. Mungkin kan beberapa orang ini ya punya cara masing-masing. Kalau misalnya diri kita lagi bete atau gimana, mungkin kalau misalnya gue sendiri lagi bete atau misalnya lagi bermood, ya gue langsung beli es krim. Mungkin karena menurut gue es krim bikin pikiran gue jadi segar gitu. Bikin mood balik lagi. Iya, bikin pikiran gue jadi segar. Makan es krim itu kayak yang gue beli es krim sebanyak mungkin, beli coklat yang manis-manis ya. Kan cara orang buat bikin mood kembali itu beda-beda ya. Nah, mungkin lu sendiri ada nggak kalau misalnya lagi bete ngelakuin apa gitu, atau melukis atau jalan-jalan? Kalau gue sih biasanya kalau lagi bete ya makan coklat sih, karena gue suka coklat, jadi balikin juga. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa dicoba ya kalau kita lagi bete, coba hal-hal yang membuat mood kita balik gitu. Iya benar banget tuh. Nah kita sudah bahas banyak ya Suci tentang bahasa tubuh dan kesehatan mental. Ternyata tubuh dan kesehatan mental itu alat untuk kita bergerak nih, tapi juga cerminan dan mengubah suasana hati. Saya sendiri jadi lebih sadar sekarang. Setiap kali pundak saya tegang, saya coba untuk mengingat atau mencoba hal-hal yang bisa meringankan, mencoba hal-hal yang bisa memberikan emosi atau memberikan
ego yang saya punya gitu, bisa jadi tarik nafas untuk relaksasi dan lain-lain lah pokoknya. Dan itu juga bisa kita gunakan untuk mendukung kesehatan mental kita. Ya karena ini penting banget sih ya, edukasi banget buat terutama kita ya, Gen Z orang yang gampang marah. Jadi kayak tingkat pembunuhan di seluruh dunia ini nggak sih, tingkat, terus kriminalisasi tingkat. Makanya hal-hal kayak gini tuh butuh banget sebenarnya buat kita sendiri. Untuk buat perhatian khusus ya, hal-hal sepele terkadang bisa berdampak sangat besar di diri kita sendiri. Betul. Oke Suci, terima kasih ya sudah sharing-sharing bareng kita nih. Terima kasih juga ya Suci. Iya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, sudah dari podcast kita. Jangan lupa di share, di subscribe juga kalau boleh, dan juga dikasih like-nya. Terima kasih. Terima kasih.